Tidak ada pulau terindah ada di Jawa, tidak ada pulau terindah ada di Sumatera atau di mana, ada di NTT. Pulau Sumba ditetapkan sebagai pulau terindah di dunia. Dan itu kami bangga untuk itu. Come and fly away with me. Come and fly away with me. 5 tempat wisata di Sumba Barat paling unik dan indah. Come and fly away. Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya berada di Waikabubak. Di sini, kamu bisa menjelajahi banyak destinasi wisata dengan nuansa alam yang khas. Ada pulau adat dan kebudayaan yang masih dianut oleh masyarakatnya. Come and fly away with me. So, traveler, penjelajahmu berikutnya bagaimana kalau berkunjung ke Sumba Barat? Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk mencari pemandangan indah, sebab di Sumba pun kamu bisa menemukan tempat-tempat yang sangat mempesona karena keindahannya. Langsung saja simak yuk! Berikut adalah tempat wisata di Sumba Barat, surganya para pelancong. Yang pertama, ada Danau Wekuri. Tempat wisata di Nusa Tenggara Timur, Danau Wekuri atau lebih tepatnya berlokasi di Desa Kalenarogo, Kecamatan Kodir Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sebuah danau unik yang mulai populer dan semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu keunikan yang membuat Wekuri dianggap berbeda dengan danau pada umumnya adalah kandungan air yang membuat asin dan payau. Kok bisa begitu ya? Sebab danau ini sebenarnya adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air laut yang ada di dekat danau. Air laut masuk melalui celah bebatuan di gugusan karang yang ada. Selain bersifat payau, uniknya lagi ada beberapa titik sumber mata air yang menampakkan gradasi warna air berbeda-beda. Unik kan? Ada warna biru cerah dan hijau toska. Begitupun dengan suhunya. Ada yang hangat, ada pula yang dingin. Airnya pun cukup jernih dengan kedalaman yang tak terlalu dalam, sehingga cukup aman bila wisatawan ingin berenang atau bermain di sekitar danau. Yang kedua, Pantai Nihiwatu. Wisata Sumba Barat Pantai Nihiwatu adalah salah satu pantai di Sumba yang menjadi tujuan para peselancar kelas dunia. Alasannya tentu saja karena ombak di Nihiwatu sangat menantang untuk menguji adrenalin. Keganasan ombaknya dijuluki sebagai good slap. Keganasan ombaknya dijuluki sebagai God slap. Jadi, jangan heran bila banyak bule alias turis asing yang berlibur di pantai ini. Namun sayangnya, untuk bisa menikmati keindahan dan ombak Nihiwatu, tak sembarang orang bisa melakukannya, termasuk warga setempat. Pantai ini memang cukup privasi dan hanya bisa dikunjungi oleh kalangan tertentu saja. Sudah terdapat bangunan resort yang terdiri dari beberapa villa menghadap ke laut. Ada pula bungalow yang masing-masing terdiri dari 3 kamar berukuran besar. Lokasinya ada di perbukitan. Sudah lengkap dengan kolam renang pribadinya yang menghadap ke Samudra Hindia. Wow, mewah sekali ya. Pantas saja hanya kalangan tertentu yang dapat ke sini. Bahkan restorannya sengaja dibangun menghadap pantai dengan model outdoor. Sambil menyantap, sajian kuliner wisatawan akan ditemani oleh pemandangan pantai yang khas. Hal lain yang tak bisa luput dari sorotan adalah gaya arsitektur dan ornamen adalah kolaborasi antara desain tradisional dan modern. Sungguh estetik, bukan? Karena pantai ini banyak diburu oleh peselancar luar negeri, maka pihak pengelola tempat wisata memaksimalkan tingkat keamanan guna keselamatan para peselancar, di mana dibuat sebuah aturan
Dibatasi hanya 10 orang saja yang dapat berselancar. Jadi, bila kuota sudah penuh, kamu harus menunggu giliran. Saat menunggu, kamu bisa melakukan berbagai macam aktivitas pantai yang menyenangkan, seperti snorkeling, scuba diving, memancing, atau berkeliling menggunakan perahu. Yang ketiga, ada air terjun Lapopu. Kalau bicara soal wisata Sumba Baradaya, kamu pastinya akan disuguhi dengan berbagai macam keindahan alam yang menawan. Mulai dari padang rumput yang luas, perbukitan yang eksotis, pemandangan pantai yang khas, dan banyak lagi. Cuaca di Sumba pun sudah terkenal cukup terik dan kering, sehingga datang ke tempat wisata menyegarkan menjadi pilihan tepat, seperti air terjun Lapopu. Keberadaan air terjun ini bak oase di tengah-tengah udara Sumba yang terik. Lokasinya berada di kawasan Taman Nasional Manupeu, Tanah Daru, atau lebih tepatnya di Desa Lapopu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Pesona air terjunnya terlihat dari undakan atau tingkatan air terjun tersebut. Air terjun jatuh melalui undakan atau lebih tepatnya dari atas ketinggian 90 meter. Kamu bisa menikmati kesegaran air tersebut di kolam alami tempat menampung jatuhnya air terjun. Sayangnya, kamu tak bisa tinggal selama berhari-hari alias menginap di sekitar kawasan wisata ini, sebab belum ada penginapan. Kalaupun mau menginap, kamu harus mencarinya di Waikabubak atau Tambolaka. Nah, bila kamu berangkat dari Waikabubak, kamu bisa berangkat menggunakan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Sebab jaraknya 30 km, kalau berjalan kaki tentu saja tak memungkinkan. Hingga beberapa meter memasuki kawasan air terjun, kamu akan melalui akses jalan yang belum diaspal alias masih berupa tanah. Bahkan, petunjuk arah menuju titik lokasi pun hampir tak ada sama sekali. Oleh sebab itulah, wisatawan yang ingin datang ke sini sangat dianjurkan mengajak warga setempat yang memang mengetahui kondisi jalan. Yang keempat, ada Pantai Walakiri. Pantai Walakiri merupakan pantai yang memiliki kondisi perairan yang bersih dan bening. Ombaknya tak terlalu besar, sehingga lebih menenangkan dan aman untuk berenang apalagi dari pagi sampai siang hari saat kondisi laut sedang pasang. Walakiri memang cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai, serta berbagai aktivitas menyenangkan. Hal unik lain dari pantai ini adalah tekstur pasir yang berbeda-beda. Kamu akan menemukan dua jenis, yaitu pasir di tepi pantai dan satunya lagi pasir bekas air laut surut. Lantas, apa bedanya? Nah, kalau untuk pasir di tepi pantai memiliki tekstur mirip seperti pantai pada umumnya, yaitu butiran yang berwarna putih gading. Sementara pasir yang bekas laut surut teksturnya lebih kering, mirip seperti semen basah yang mengering dan mengeras. Perbedaan tersebut semakin kontras karena ada garis pembatas yang jelas antara keduanya. Saat kamu berlibur ke pantai, tentu salah satu momen yang dinantikan adalah saat matahari terbenam, di mana lembayung senja membuat suasana semakin romantis. Ditambah lagi dengan pasir pantainya yang terasa halus, serta siluet yang dihasilkan oleh cahaya matahari lalu terbentur pada pepohonan mangrove di bibir pantai. Sungguh bisa memberikan pengalaman liburan menarik untuk para pengunjung Pantai Walakiri. Hal unik lain yang bisa kamu lihat saat berada di sini adalah pemandangan pohon menari. Ya, ada sebuah pohon mangrove yang tumbuh di bibir pantai. Saat air sedang surut bisa terlihat jelas. Pohon tersebut
menjadi spot foto paling terfavorit sebab bisa menghasilkan gambar yang keren dan instagramable. Kamu bisa berjalan menuju pohon tersebut, tentunya saat air sedang surut ya. Bila lebih dekat, kamu akan melihat jelas perbedaan ukuran dari pohon-pohon tersebut yang besar. Ada pula yang kecil. Uniknya untuk mangrove kecil, rantingnya juga kecil dan daunnya belum terlalu rimbun. Bagian ranting meliuk-liuk terlihat seperti sedang menari. Nah, karena bentuk pohon tersebut terbilang unik, sehingga memberikan unsur artistik tersendiri saat kamu berfoto. Yang kelima, Pantai Mandorak. Pantai Sumba Barat Daya Mendorak berlokasi di Desa Pero Batang, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebuah pantai yang berbeda dengan pantai-pantai pada umumnya. Ini karena lokasinya yang terbilang jauh dari pemukiman penduduk dan cukup tersembunyi. Nah, uniknya lagi, rongga-rongga yang terdapat pada bagian bawah dua batu karang tersebut adalah akses air laut untuk masuk ke Pantai Mendorak. Arus dan ombaknya pun terbilang cukup kuat. Karakter gelombang khas pantai pesisir selatan Sumba. Sehingga Mandorak pun bisa menjadi pilihan pantai untuk para peselancar memanjakan hobinya. Namun, bagi yang ingin berenang sebaiknya dipikirkan kembali dengan keselamatan, sebab ombaknya yang besar bisa membahayakan. Di samping menawarkan pemandangan pantai yang indah dan khas, di Pantai Mandorak pun kamu bisa melihat para nelayan beraktivitas. Ada perahu-perahu yang diparkirkan di bibir pantai, membuat suasana semakin hidup. Para nelayan akan bekerja sama untuk menarik perahu tersebut ke area lebih aman alias tak akan terbawa arus saat gelombang datang. Nah, selain melakukan berbagai macam aktivitas air, di sini kamu juga bisa trekking ke atas tebing batu karang yang ada di sisi timur pantai. Dari situ, kamu bisa melihat pemandangan pantai secara keseluruhan. Benar-benar menakjubkan dan memanjakan mata sekali deh pokoknya. Udara pantai pun terasa lebih sejuk sebab semilir angin yang menyapu wajah bisa meminimalisir cuaca panas di Sumba. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa lokasi pantai cukup tersembunyi. Namun biarpun begitu, kalau soal fasilitas dan akomodasi bisa dibilang cukup memadai. Jadi kamu tak perlu khawatir lagi. Ada beberapa penginapan yang bisa kamu sewa, mulai dari harga murah hingga high class. Traveler, ada sedikit tips yang sebaiknya kamu perhatikan saat hendak melancong ke Sumba Barat. Pertama, berkaitan dengan cuaca Sumba yang kering dan panas. Sebaiknya, kamu menggunakan topi, kacamata, dan pakaian yang mudah menyerap keringat untuk menghindari teriknya matahari. Bawa juga sunblock, krim yang berfungsi untuk melindungi kulit agar tak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Kedua, berkaitan dengan keuangan, buatlah perencanaan keuangan sebelum kamu berangkat ke pulau ini. Siapkan uang cash yang cukup, jangan mengandalkan uang digital atau mesin ATM. Karena kalau kamu berlibur ke tempat wisata terpencil, kemungkinan kamu akan sulit menemukan mesin ATM. Ketiga, berkaitan dengan perbekalan, penginapan, dan kendaraan, hal ini tentu saja tak bisa luput dari perhatian. Apalagi soal penginapan dan kendaraan. Sebaiknya sih kamu menyewa kendaraan seperti motor atau mobil agar bisa lebih leluasa. Jangan mengandalkan angkutan umum ya. Begitupun dengan penginapan, booking sebelum kamu berangkat ke Sumba untuk meminimalisir resiko kamar penuh. Oke teman-teman, di atas sudah diulas secara panjang lebar mengenai tempat wisata di Sumba Barat yang paling unik dan indah.
Bagaimana? Semua tempatnya sangat mempesona sekali kan? Bikin gak sabar ingin cepat-cepat liburan. Jadi, yuk langsung saja tentukan waktu liburanmu dan happy traveling ya guys.